Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatid yang saya hormati, anak-anakku semuanya, para santriwan Panti Asuhan Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sehingga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya apa lah, kamu kok datang terlambat, kenapa? Oh, sudah sholat? Oh. Kok mari ya apa sih? Sudah sholat mari ya apa sih? Oh, ya ngono sampun. Salawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perantaraan Rasulullah kita mengenal Islam dengan baik. Kita tahu ajaran Islam dengan bagus, sehingga mana ajaran Islam yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi itu kita dapatkan. Kita tidak sekedar tahu Islam itu dari orang ke orang. Kadang-kadang banyak bercampur dengan adat istiadat. Kadang-kadang kita mengetahui ajaran-ajaran Islam itu yang tidak bersumber pada Al-Quran. Sumbernya pada kebiasaan orang tua-tua dulu. Bahasa sehari-hari di kampung, di tempat tinggal kita, pokok melok-melok apa jere wong tua. Kalau kita ikut-ikutan apa kata orang tua, memang ada yang baik. Tetapi kalau terkait dengan masalah pola ibadah, masalah menyangkut masalah akidah, keyakinan, maka itu perlu berhati-hati. Supaya apa? Supaya kita tidak salah. Kalau ibadah kita salah, bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kalau akidah kita salah, bisa jadi kita malah tergolong orang yang
kufur atau kafir. Tidak mempertuhankan Allah, tapi juga malah mempertuhankan zat lain selain Allah. Anak-anak, di dalam beragama itu 3 hal yang perlu kita perhatikan. Agama itu benar atau tidak, itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Apa itu? Dari 3 hal ini nantinya akan bertemu, akan bisa kita ketahui mana yang benar-benar agama dan mana yang tidak. Mana yang benar-benar sesuai dengan tuntunan, yang benar-benar diakui secara universal, secara menyeluruh oleh umat manusia, orang yang berakal, pikiran sehat, bahwa itu agama yang benar dan mana agama yang tidak benar. Gitu ya. Banyak sekarang ini lagi berkembang. Waalaikumsalam. Ya enggak apa-apa, tapi tak anggap telat. Tidak apa-apa ya. Timane gak teko. Kan hari-hari ini kan asarnya masih tetap jam 2:30 kan? Ya. Nggih. Sudah situ aja, Bu. Matur suwun, nggih. Hari-hari ini kan asarnya masih 2:30 kan, sudah asar ya? Ya, jam berapa asarnya? Jam 2 lebih 28 kalau salah ya? 30 ya? Lebih berapa? Kak delok, engko tak delok nongone HP. Maknanya apa? Maknanya antara waktu asar itu karena selalu masih istilahnya masih jam 2 lebih, sebelum jam 3 sudah asar, ya secara otomatis nanti maghribnya akan juga maju. Makanya kita mulai kajiannya tidak jam asar, tidak jam 4, tapi paling tidak ya 3:30. Kalau asarnya jam 3, kajiannya mulai jam 4. Kalau asarnya jam 2:30, ya kajiannya mulai 3:30. Gitu loh maksud saya. Ya gak apa-apa wis. Ayo cari tempat. Ini kan kosong. Sini nak. Ayo ulil. Ya ulil ya. Ihlil. Ihlil. Li'ilali kalimatillah. Ya. 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 Oke. Itu maksud saya. Balik apa mau? Agama. Karena banyak berkembang di masyarakat, apalagi sampean saat ini sudah rata-rata punya HP karena kebutuhan sekolah. Ya. Gak punya. Ya ada yang masih punya, ada yang ikut HP-nya orang tua, gak apa-apa. Tapi paling tidak kan setiap hari kan kamu kan mesti megang HP, walaupun belum punya. Ya, karena kebutuhan sekolah. Nah, banyak tersebar di media sosial atau bahkan pertemuan semacam ini, orang-orang bilang semua agama itu sama. Ada enggak seperti itu? Ada toh? Banyak. Semua agama itu sama. Banyak orang yang berbicara seperti itu. Loh, sama apanya? Sama baiknya, sama benarnya. Ya gak iso. Dilihat dulu. Gitu ya. Secara garis besar, kalau kita bicara karena sampean Islam, saya Islam, ya saya mengatakan agama yang paling benar ya Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya agama Islam. Tetapi di masyarakat berkembang, semua agama itu benar, semua agama itu baik.
Kan begitu ya. Apakah betul? Kita kaji dulu. Sebelum saya menyampaikan materi yang hari ini, rencana saya kaitannya dengan masalah shaumut tatawwu, puasa sunnah. Oke. Dari segi sosial itu hubungan antar sesama manusia memang boleh dikatakan sama. Dari segi hubungan sosial, agama apa saja, ya, dengan garis besar tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan dalam berhubungan sesama manusia. Kalau ada orang memeluk agama tertentu, lalu dia mengatakan dia mengajak orang berbuat jelek, maka itu jelas bukan ajaran agama yang dianutnya. Agama apapun, ya, apakah orang yang beragama Islam, orang yang beragama selain Islam, pelan, tipe apa itu? Gorengan. Ricardo. Ya. Saya ulangi. Jadi agama, semua pemeluk agama, kalau itu benar, tidak ada pemeluk agama apapun itu mengajarkan kejelekan, tidak ada, mesti mengajarkan kebaikan. Ini dari sisi sosial. Nih, mesti orang itu mengajak saling membantu satu sama lain. Agama apa saja, memang iya. Tetapi, nah ini yang perlu diperhatikan. Tidak hanya itu untuk mengetahui agama itu benar atau tidak benar, salah atau betul, baik atau tidak baik. Masih ada paling tidak tadi saya mengatakan 3. Lah, yang pertama sosial, oke lah. Semua agama itu mengajarkan kebaikan dari sisi sosial, oke. Sekarang dari sisi pola ibadah. Coba agama mana menurut sampean semua yang pola ibadahnya sudah diatur oleh agama itu? Caranya, waktunya, bentuknya, manfaatnya, agama mana yang mengatur pola ibadah? Delon. Lupa agama-agama yang melakukan ritual-ritual, apapun ritual-ritual yang dilakukan. Tapi lihat, hanya di Islam yang agamanya itu mengatur bagaimana pola ibadah. Lupa, katanya mengaji seperti ini termasuk ibadah, ya. Tapi ngaji cari ilmu itu namanya ibadah. Dalam Islam namanya ibadah ghairu apa din? Ghairu mahdho, ibadah yang umum yang tidak diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ada ibadah yang khusus, yang aturannya sudah jelas. Apa itu? Sholat. Nah, orang itu kalau mau sholat sudah diatur. Ini arep sholat apa sih? Harus apa dulu? Berwudu. Ada agama lain yang mau melakukan ibadah kemudian ada persyaratan tertentu sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada. Setelah wudunya diatur, golek sembarangan. Kalau wudu itu macam-macamnya adalah cuci muka, cuci tangan, ngusap telinga, ngusap kepala. Tetapi ada aturannya, tidak sekedar cuci muka.
Cuci tangan tidak sekedar cuci tangan, mengusap kepala tidak sekedar mengusap kepala dan telinganya, tapi ada aturannya. Cuci muka, agar cuci tok, itu bukan cuci muka untuk wudu, itu jenenge raup. Raup kabeh iso. Nah. Dan bahkan kalau kita telusuri bagaimana manfaat atau hikmah dari berwudu itu jelas. Rasulullah SAW menyampaikan, anggota tubuh kita yang sering terkena basuh, yang sering terkena air wudu itu akan menyinarkan sinar tersendiri, baik saat di dunia maupun saat di akhirat. Delok rupane koncomu, konco kita, teman kita, tetangga kita, masyarakat kita, orang yang sering berwudu dengan yang tidak sering berwudu, lihat mukanya. Tidak dilihat karena kulitnya putih atau kulitnya hitam. Walaupun kulitnya hitam, tapi yang sudah terbiasa berwudu karena terkena air wudu, maka mukanya ada sinar tersendiri. Beda orang yang tidak pernah berwudu. Jangankan orang yang tidak Islam, orang Islam saja sing gak tahu wudu. Apa ada orang Islam yang tidak pernah wudu? Ada ndak? Ada ndak? Ake apa didik? Ake. Kenapa kok gak tahu wudu? Mereka gak tahu sholat. Ya. Dah. Kembali melanjutkan kaitannya dengan masalah ibadah. Ibadah sholat ada aturannya, ada takbirnya bagaimana, sikap sedekapnya bagaimana, rukuk sujudnya ada. Mulai dari awal sampai akhir, takbiratul ikhram sampai salam itu ada aturannya. Sekali tempo sampai satu saat barangkali ngomong-ngomong sama orang-orang yang tidak Islam, mungkin punya teman selain Islam, apakah temannya itu Kristen, konco sekolah kan ada kan teman yang nek koncomu sekolah nang sekolah Muhammadiyah ya kono ya Islam kabeh. Nah, koncomu sekolah, kamu sekolahnya di sekolah-sekolah umum, misal di sekolah negeri, misal di yayasan swasta, kalau sekolah swasta, misalnya sini apa? Hantua, sini apa? Tempat sini apa? Bina Karya. Ada yang tidak Islam, temanmu? Yo, saya tidak sekolah situ Pak, ya nggak punya teman di situ, ya bener ya. Tapi menurut informasi yang saya terima, apa ada anak yang sekolah di Bina Karya itu yang tidak Islam? Mesti ada. Apa ada anak yang sekolah di Hang Tua itu yang tidak Islam? Mesti ada. Kalau toh kebetulan tidak ada, ya mungkin tahun itu pas gono sing sekolah rono kabeh. Misalnya seperti itu. Ya, andai kata sampai nggak tahu ketemu teman di mana, apa tetangga, apa teman sekolah, apa teman bermain, satu ketika ngomong-ngomong masalah pola ibadah satu misal, sampean bisa bertanya, tapi jangan sampai tersinggung. Sampean nang gereja itu hari apa? Umpamanya hari Minggu, apa ndak ada? Kadang-kadang selain hari Minggu ada. Buktinya apa? Nah, buktinya beda ya. Buktinya kalau saya melihat, maaf di gereja, itu satu contoh, di gereja atau rumah ibadah yang lain, itu tanggal sekian kebaktian masa ini, jam sekian ini, jam sekian ini. Dan itu kadang-kadang kalau yang lain tidak. Tapi kalau di Islam apa? Jelas Jumat itu hari Jumat mesti sholat Jumat. Kan gitu kan?
Kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain itu kegiatan yang ibadahnya bukan ibadah mahdoh, yang tidak ada aturannya. Apa itu? Misalnya pengajian kayak gini, kapan saja bisa. Pengajian itu bukan ibadah mahdoh. Tapi kan ibadah mahdoh yang ada aturan mainnya, sholat. Tidak ada sholat zuhur dilakukan jam 3 pagi itu gono. Kenapa? Sudah ada aturannya. Nek sholat zuhur jam sakmene, nek sholat asar jam sakmene, nek sholat Jumat begini. Itu jelas tuntunannya. Lah, itu yang ada seperti itu menurut saya, dan barangkali sampai juga boleh untuk bertanya ke sana kemari, atau suatu ketika walaupun tidak bertanya kemudian melihat, menyaksikan, maka aturan ibadah yang jelas aturannya itu hanya dalam Islam. Berarti agama yang lain, kalau kita mengatakan, kalau ada orang mengatakan semua agama itu benar, kira-kira menurut kita bagaimana? Salah. Tidak hanya atas dasar ayat Allah yang tadi saya baca, inna dina indallahi Islam, tidak hanya itu, tapi secara real menurut pikiran kita, rasional kita, otak kita, ternyata tidak semua agama itu memberikan tuntunan pola ibadahnya dengan baik, sebaik apa yang dilakukan oleh Islam. Yang ketiga, ya ini lebih pokok lagi, bagaimana pola akidahnya, pola ketuhanannya, pola keimanannya. Kalau Tuhan kita Allah jelas sifatnya, salah satu diantaranya qul huwallahu ahad, Allah. Katakan Allah itu esa, Allah itu siji, gono tunggale. Allahus samad, Allah tempat memohon, Allah tempat apa? Meminta. Allah tempat segala-galanya. Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Namanya Tuhan itu gono, Tuhan dari bapak, Tuhan dari anak gono. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai dia. Ilham lanang, Aziza wedok. Kalau Tuhan tidak sama, Tuhan itu tidak laki, tidak perempuan. Kalau ada Tuhan yang masih laki, ada Tuhan yang perempuan, berarti bukan Tuhan. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan yang lainnya. Jadi Tuhan Islam, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak sama dengan apapun dan siapapun. Dalam konteks agama. Makanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar, yang diterima, yang sahih, yang bagus di sisi Allah hanyalah agama Islam. Itu memang benar. Bagaimana kajiannya yang tadi sudah saya sampaikan. Ini anak sekalian, karena itu jangan sampai mudah terpengaruh oleh orang-orang yang memang mempropagandakan bahwa semua agama itu benar. Dan itu yang mempropagandakan itu tidak remeh-remeh saat ini. Pejabat-pejabat negara termasuk Menteri Agama itu ngomong ngono yoan. Nek sampean nggak punya bekal, tidak nutup kemungkinan akan katut. Makanya ojo katut tak kandhani. Ini penting. Ya. Jadi agama yang betul ya hanya Islam. Kalau ada orang lain yang beragama lain silakan,
kita tidak boleh memaksa. Bahkan dalam Islam sendiri mengatakan dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk beragama. Karena tidak ada paksaan untuk beragama, kalau ada orang lain yang beragama selain Islam, kita tidak boleh melarang, tapi kita wajib untuk berdakwah. Ya, sholat ini aturan ya, yo. Dungane jelas, Allah mau baiti. Ilham sampai saiki istirahat ngapal kabeh Allah mau bait. Bisa paham? Belum. Mah kon semayani tok ini ham. Nek iku tak anggap utang, berarti kon utangmu gak nyaur-nyaur nang aku kon. Punya catatannya? Punya bukunya? Gak punya. Loh, tak kei kok gak digawe. Gak ono, entek ilang. Tolong, sampean masih punya? DLI dicari, nanti difotokopikan kasihkan dia sakno. Kok gak mari-mari kok. Engko selok tuwek, selok gede, selok SMP SMA kawin durung hafal Allah ngobait kok. Ya. Mati itu gak ngenteni umur. Aku gak ndelok kon mati ham. Engko dikira apa aku ndelok aku mati ngono gak. Sing mati dhisik ya umumnya sing tua dhisik. Kamu dengan Pak Akwan ya umumnya mesti Pak Akwan sik mati. Tapi durung karuan. Bek-beki kon gak lega, kepengin dhisik aku ya gak apa-apa ngono lho. Umum ya sing mati ya sing umur itu tua. Tapi tidak selalu. Tolong ya, Ham. Menit takok Mas Yusron, kon nyeluk Mas Yusron nyeluk apa? Ustad, Kak, Mas, engko pas seron ngono cae. Engko kan nyeluk Mas seron ngono. Oleh harus menghargai ya, Kakak, Mas, boleh. Yang kecil menghargai yang lebih, yang muda menghargai yang lebih tua. Yo, Zem, ya, ya. Ini. Tolong yang merasa belum punya tuntunan sholat, yang karena Pak Akwan sudah merasa aku sih ngerasa saya merasa tak kayak fotokopian gitu maksud saya. Kan sudah tak kasih fotokopian dulu. Ya, lah itu tolong dipelajari lagi. Tuntunan ibadah praktis. Kecil bukunya. Tipis. Ya, nikah sing yang masih ingat punya siapa? Angkat tangan. Nikah menit tak fotokopi namanya. Sing ingat gak duwe blas, angkat tangan. Sing gak duwe blas. Gak duwe. Oke, gak duwe kabeh. Gak duwe kabeh. Lho. Masa aku sing lali? Masa saya merasa sudah saya bagi yo, tak bagi yo. Banyak yang baru. Oke. Mudah-mudahan Pak Akwan gak lupa. Minggu depan tak gawana fotokopian. Ini semuanya jumlahnya berapa? Kalau masuk semua? 21. Engko tak kena fotokopian 25. Ya, wis, gak apa-apa. Dongakno aku gak lali. Wong tua kan banyak pikunnya ya, tapi insya Allah gak pikun. Oh, dongakno gak lali. Mau tak fotokopi ini hari Minggu, Rabu depan tak gawakno. Itu penting karena tuntunan sholat, ya, supaya sholat sampai benar. Tadi kembali pada tadi, di dalam Islam itu sholat itu termasuk ibadah yang khusus, sudah ada aturannya, tidak boleh sembarangan, gak angger sholat rubuh gedang, jadi wong tua biyen wisnya kon sholat sing penting melok rubuh gedang gak apa-apa, betul. Melok rubuh gedang itu melok imam rukuk melok rukuk, imam i'tidal melok, imam sujud melok. Iya bener kalau masih taraf belajar. Tapi mosok belajar terus-terusan ngono terus, gak iso terus. Kan harus dipelajari. Ya. Sekalian nanti yang
Barangkali yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu masih ada yang wa ala ali itu. Ya, oke. Bro, pot ini kok malah entek. Saya bawa HP itu yang terbaru. Ini HP itu terbaru, tambah tebel, tambah sempurna, nggak apa-apa. Lah, pada sore ini Pak Akhwan akan menyampaikan terkait dengan saumut tatawwu'. Tulis babnya puasa sunnah. Yes. Soporo nanti sampai iso ngelakoni minimal puasa Senin Kemis. Ya, puasa saumut tatawwu'. Judul wis puasa sunnah, ini wis puasa sunnah. Yes. Saya akan membacakan, jangan tulis dulu ini, jangan tulis. Puasa sunnah itu puasa yang disunahkan, tidak wajib. Ya. Jadi puasa sunnah itu puasa yang disunahkan, tidak wajib. Masih ingat puasa wajib itu apa? Dan dua loh, puasa Ramadan dan puasa nazar. Apa nazar itu? Kaul, janji. Puasa yang wajib itu hanya dua, puasa Ramadan dan puasa nazar. Nazar itu janji karena menginginkan sesuatu. Contoh, ya Allah, saya janji kalau nanti saya naik kelas saya akan puasa Senin Kamis selama 2 minggu. Artinya Senin Kamis selama 2 minggu, berarti Seninnya 2 kali, Kamisnya 2 kali. Kalau itu yang kamu lakukan satu misal, maka puasa Senin Kamis bagi kamu wajib. Kenapa? Karena sudah janji kepada Allah. Ya Allah, saya janji ya Allah, kalau saya nanti naik kelas saya akan puasa Senin Kamis selama 2 minggu, selama 1 bulan. Ternyata sampai naik kelas, berarti melaksanakan puasa Senin Kamis itu menjadi wajib. Karena apa? Karena sudah janji. Janjinya tidak main-main, janjinya kepada Allah. Itu namanya puasa nazar. Tapi selain puasa nazar dan puasa Ramadan, itu namanya puasa sunnah. Jadi maknanya puasa sunnah itu apa? Puasa yang tidak diwajibkan, boleh dikerjakan, boleh tidak. Kembali kita belajar yang dulu tentang hukum-hukum Islam. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, saya akan bacakan sebuah hadis panjang. Nanti tak bacakan terjemahannya aja. Hadisnya begini. An Abi Sahlin Ibnu Malik, dari Abi Sahal Ibnu Malik, anak laki-lakinya Malik. An Abi, dari bapaknya, Anahu Sami'ah Tolhah, sesungguhnya dia telah mendengar dari seorang sahabat yang namanya Tolhah. Yes. Tak baca terjemahnya aja ya. Dari Abi Sa'id Ibnu Malik, dari ayahnya, ia telah mendengar Tolhah Ibnu Ubaidillah mengatakan, seorang laki-laki dari penduduk Najah itu nama sebuah desa atau nama sebuah kabupaten ya. Itu datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut meremang. Rambut meremang itu rambutnya hitam kelam ya. Dan tidak diketahui apakah ia katakan apa yang ia katakan sampai ia mendekat.
Jadi penduduk Aceh tadi itu ibaratnya namanya penduduk Aceh ya penduduk sebuah kabupaten kota, kalau paling kecil penduduk sebuah desa, ya itu mendatangi Rasulullah SAW. Ini ceritanya Tolha itu sahabat Nabi. Tolha tadi mengatakan tidak tahu apa yang ingin dikatakan, kok orang itu mendekat sekali dengan Rasulullah, kepingin ngomong apa kok sampai cedek sekali. Ngene iki ado sampean mbak aku Sultan ya, sampean mbak aku ini ado, apalagi ilham kono pemane Rahman Dika no. Ado itu saking dekatnya sampai mendekat. Kapan hari saya ceritakan sampai denggule itu dipepet denggule Nabi. Nah ini saya lanjutkan. Kemudian ternyata ia bertanya tentang Islam. Dalam riwayat lain orang ini mendekatnya itu sampai dikatakan dengkule dia itu mendekat dengan dengkulnya Rasulullah. Saking dekatnya. Kok cara saiki zaman Covid nggak boleh kerumun gitu ya. Kerumun. Saking dekatnya. Gitu ya. Nah, setelah itu ternyata dia bertanya, mendengar apa yang dikatakan tadi. Apa itu pertanyaannya? Ma huwal Islam? Apa itu tentang Islam? Rasulullah SAW menjawab. Ucapan orang itu dengan jawaban Nabi itu Tolha itu mendengarkan. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab 5. Rasulullah menjawab ada 5. Ya, maksudnya apa? 5 sholat sehari semalam atau 5 kali sholat sehari semalam. Jadi orang tadi tanya, ya Rasulullah, Islam itu apa sih? Gitu loh. Maka Nabi menjawab, sholat 5 kali sehari semalam. 1. Ya, ini. Lalu ia bertanya lagi, apa ada kewajiban lain atas saya selain itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak. Jadi orang tadi itu bertanya, ya Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi menjawab, Islam itu sholat 5 kali sehari semalam. Ini bisa dimaknai, berarti ini gak sholat, berarti bukan Islam. Ya, berarti bukan Islam. Andai kata, maaf Richard, kamu tak katakan kamu gak Islam, kon dudu Islam kon, loro gak hatimu? Loro. Tapi Richard ini gak tahu sholat, makanya saya katakan Cat, kon dudu Islam. Loro gak? Loro. Padahal Richard gak tahu sholat. Kira-kira saya mengatakan benar apa salah? Benar, orang gak tahu sholat kok. Ini hadis ini ngono. Ini tak contoh aja, nak nyontoh wong liya kok malah tersinggung orangnya. Ya. Jadi kalau orang itu tidak sholat, menurut hadis ini berarti bukan Islam. Makanya ham sholato, ya. Sholato sing bener. Sholat bener itu apal doae. Supaya apal ngapal no. Supaya iso ngapal no. Mene aku gak ono fotokopiane Pak. Ngono lho, ojo wedi-wedi gak apa-apa. Pak, saya nggak punya fotokopiane, Pak. Gak apa-apa ngomong. Ya. Ane kon gak ngomong ya meneng ayo. Gak mari-mari ham. Ya. Engko wis tak kei fotokopian, yo dihafalno. Tak kasih waktu cuma 2 jam. Abang biru darahmu wedi kon teman. Kak, ya pokoknya sebisa-bisanya. Lebih cepat lebih baik. Maaf ini tidak ada ilham, termasuk yang lain ya. Bahkan ngomong ilham itu hanya contoh aja.
Karena mungkin ada di antara sampean ada yang masih belum lancar, supaya dilancarkan. Oke, mudah-mudahan sekali lagi Rebo besok saya tidak lupa. Ini aku iki kok eling, tak butuh kopi no saiki, gitu loh. Eling, meneh Rebo karek nggawa tok. Nanti oh sesuk Rebo kok meneh ae, sesuk Senin ae. Senin oh sik durung Rebo kok Selasa ae. Selasa meneh sik meneh kok pas Rebone lali ya. Muga-muga enggak. Mudah-mudahan enggak. Ya. Nah. Tidak. Jadi apakah ada kewajiban lain untuk saya ya Rasulullah? Tidak, kecuali engkau kerjakan amalan sunnah. Kecuali engkau kerjakan amalan sunnah. Berarti sholat yang 5 waktu itu adalah sholat wajib. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah ada kewajiban lain ya Rasulullah? Tidak, kecuali kamu mengerjakan amalan-amalan sunnah. Lah amalan-amalan sunnah itu apa saja? Kita lanjutkan dulu ini. Kemudian beliau menjelaskan lagi amalan sunnah itu apa saja. Ternyata Rasulullah SAW menjelaskan dan puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan itu wajib. Ya. Lalu orang itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain atasku selain puasa Ramadan ya Rasulullah? Beliau menjawab tidak. Ya, tidak ada kecuali engkau kerjakan amalan sunnah. Kalau tadi kecuali kalau mengerjakan amalan-amalan yang lain, lah ini kecuali kau mengerjakan amalan sunnah. Hadis ini riwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud. Hadisnya sahih. Yang dimuat di himpunan Tarjih ini insya Allah hadisnya sahih. Sahih semua karena sudah dikaji oleh ulama-ulama. Ini anak sekalian terkait dengan puasa sunnah. Kenapa kita melaksanakan puasa sunnah? Ini ada hadis lain. Ya, saya bacakan lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu qala Allahu kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam, setiap amalan ibadah orang Islam, anak Adam, ya manusia kita ini, itu adalah untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Coba. Berarti sampean sedekah itu untuk diri kita sendiri. Kita sholat untuk diri kita sendiri. Kita zakat untuk diri kita sendiri. Kita berbuat baik itu adalah kembalinya untuk diri kita sendiri. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa inna siyam wasiyamu junnatun, dan puasa itu yang sangat baik. Ya, karena puasa itu adalah bagiku dan aku sendiri yang akan wa ana ajzi, dan sayalah yang akan memberikan pahala kepadanya. Jadi selain amalan-amalan puasa itu menurut hadis Rasulullah SAW ini dikenal dengan istilah hadis qudsi. Ya, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala. Nabi bersabda, Allah berfirman. Artinya Nabi bersabda, Allah itu berfirman seperti ini. Itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah tapi yang tidak dimuat di dalam Al-Qur'an. Ya. Tulis, hadis qudsi adalah kalali. Hadis qudsi adalah firman Allah
yang tidak dimuat di dalam Al-Quran. Firman Allah yang tidak dimuat di dalam Al-Quran. Jadi maknanya begini anak-anak. Nabi bersabda, tapi sabda Nabi itu menirukan firmannya Allah. Itu namanya hadis qudsi. Lah, hadis qudsi ini mengatakan, hadis ini berbunyi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li, kecuali puasa, karena puasa itu untukku. Firman Allah. Wana ajzi, dan sayalah yang akan memberikan pahala kepadanya. Sayalah yang akan memberikan balasan kepadanya. Karena ini pahala dari Allah langsung, maka ini salah satu pentingnya kita mengamalkan puasa, baik puasa sunnah ataupun baik puasa wajib terutama maupun puasa sunnah. Itu ya, ini hadis Imam Bukhari. Berikutnya, nah sekarang itu tadi masih anggap aja nomor 1 pendahuluan. Sekarang yang kedua, keutamaan puasa sunnah. Keutamaan atau manfaat puasa sunnah. Ada manfaat atau keutamaan puasa sunnah. Yang pertama, puasa sunnah itu menjadi perisai dari api neraka. Menjadi perisai. Perisai itu dalam kurung pencegah, penghalang. Perisai itu dalam kurung atau dikasih keterangan sendiri, perisai itu sama dengan penghalang, mencegah. Dengan kata lain begini anak-anak, orang yang melaksanakan puasa sunnah, maka dia akan terjaga dari siksa api neraka. Siapa sih nggak kepingin dijauhkan oleh Allah dari api neraka? Semuanya kita ingin dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Hadisnya begini, nanti nggak usah tulis hadisnya, tapi nanti terjemahnya saya tulis ya, tak diktikan ya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah. Tulis, dasarnya sabda Rasulullah. Yang artinya dasarnya hadis Rasulullah. Yang artinya titik 2, dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, singkat radhiyallahu anhu itu RA. Ini SAW, ini SWT, itu iso ya. AS, ingat, saya durung tak terusno supaya sampean juga ingat. Wong santri masa gak ngerti, wong jenis santri yang ngerti. Kalau nabi selain Muhammad mesti dengan istilah AS alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Musa alaihissalam. Tapi kalau Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam,
Paham? Paham? Saya ulangi. Kalau nama-nama Nabi selain Muhammad itu biasanya dengan istilah AS, alaihis salam. Alaihis salam berarti semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya. Tapi kalau SAW itu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam itu artinya apa? Semoga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Beda kan? Sholat kesejahteraan, wasalam keselamatan, alaihis salam, semoga kepadanya diberikan oleh Allah keselamatan. Kalau Allah SWT, singkatannya apa SWT itu? Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya lanjut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, siapa yang berkata? Abu Sa'id Al-Khudri. Apa perkataannya? Gini pertanyaannya. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ojo terus kabeh sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Siapa? Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, perkataannya begini. Barang siapa berpuasa pada suatu hari di jalan Allah, barang siapa yang berpuasa pada suatu hari di jalan Allah, barang siapa yang berpuasa pada suatu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka. Selama 70 tahun. Coba. Maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka selama 70 tahun. Dalam kurung dikasih keterangan HR. HR itu apa? Bukan honorer. Hadis riwayat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi, Nasa'i. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, dan Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Majah. Itu hadisnya. Kalau Arabnya tadi baru saya baca sebagian. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'alan nar sab'ina kharifan. Ba'ada itu akan menjauhkannya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya
Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara saya wa baina khotoyaya dengan kesalahan-kesalahan, kama ba'atta seperti jauhnya, seperti engkau menjauhkannya, bainal masyriq wal maghrib antara timur dan barat. Jadi ba'id itu jauh. Kalau sampean ingat doa setelah salat duha, Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka, nazam bislali. Gak apal? Astagfirullahaladzim. Sekolah 6 tahun nang SD Muhammadiyah gak apal doai salat duha. Isin aku. Lu temen lu, gak main-main saya. Kenapa? Karena selalu melaksanakan sholat duha kan. Kalau sampean tidak sholat duha karena ada COVID-19 kan paling hanya setahun kan, setahun setengah, kelas 6 tok, atau separuh kelas 5. Kelas 1, 1, 2 sholatnya di kelas, 3, 4, 5 kan di musola setiap hari, dan itu dibaca setiap hari. Mari aku takau Izudin, gak apal tak ketak. Apal doa sholat duha. Sholat duha. Allahumma inna duha duhauka. Apal? Mungkin orang sing lali. Ini ono lali yo. Saya maklum, tapi ini ngomong gak apal blas yo. Wes tak cabut temen nih, ijazahmu tak coret mana ya, tak jaluk ya. Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana repot muksiron fa yasirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu. Andaikat ya Allah, jika rezekiku di langit turunkanlah, jika rezekiku di bumi keluarkanlah, jika rezekiku sulit mudahkanlah, jika rezekiku jauh ba'idun faqarribhu maka dekatkanlah. Ba'id jauh. Dalam hadis ini Allah ba'adallah, Allah akan menjauhkan dia dari api neraka karena puasa 1 hari. Berapa itu jauhkannya? Dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ba'adallahu wajhahu anil nari sab'ina khorifan. Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Gak main-main rek, poso sedina dijauhkan 70 tahun. 70 tahun akhirat dengan 70 tahun dunia jauh, karena banyak ulama memberikan penafsiran 1 hari di akhirat, di neraka atau di surga itu sama dengan 70 tahun di dunia. Coba nek sampean mlebu neraka swarga mbek aku padha nang swarga ketemu aku nek kono Bimo ya, Bimo ketemu nang swarga ya. Amin ya robbal alamin. Sedina nek swarga itu kalau dibandingkan dengan dunia selama 70 tahun. Ada yang mengatakan 700 tahun. Tapi sebaliknya, naudzubillah, aja sampai ketemu aku nang neraka kon Fikri ya. Ketemu aku nang neraka 1 hari di neraka itu sama dengan 70 tahun di dunia. Berarti gak enake suwi, siksane suwi. Sedina kok 70 tahun ya. Lah kita ini kan rata-rata kan umur manusia terutama orang Indonesia kan anggap aja rata-rata 70 tahun. Gak bayangno. Saya gak kepengin mlebu neraka. Saya pengen mlebu swarga. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Nek sampean ngaji dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti sama-sama masuk surga. Nah, bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Oke. Masih 1 manfaat puasa sunnah.
Nanti ada tiga paling enggak, ada tiga. Ya, nanti saya lanjutkan di kesempatan lain. Ya, saya nggak lama-lama, memang 1 jam lebih sedikit cukup. Jadi tadi yang kita pelajari tentang masalah puasa sunnah dan manfaat puasa sunnah. Manfaat puasa sunnah baru satu, yaitu apa? Tadi dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka selama berapa tahun? 70 tahun. Iya. Itu hanya 1 hari. Ini sampean terbiasa puasa Senin Kemis, setiap hari Senin dan setiap hari Kemis beda lagi. Tapi nanti ada keterangannya. Nggak ngerti, aku tak poso ae, masih gak sholat gak apa-apa. Yang penting poso mesti dijauhkan dari api neraka nanti. Ya amin. Tapi ojo terus gak sholat. Enggak ngrungokno Pak Afwan mau. Oh, wis aku tak poso ae, masih gak sholat gak apa-apa. Oh, iku gak oleh. Ya enggak ya. Enggak apa-apa. Tadi kan salah dengar Rangga. Ya. Gitu ya, anak-anak ya. Mudah-mudahan Allah meridai ilmu dan sampai nanti bisa mengamalkan. Apa saja puasa sunnah itu? Ya nanti ya bertahap, enggak langsung ya. Supaya enggak bingung dan bisa dicermati, bisa dipahami. Nah, intinya hari ini puasa sunnah itu bagaimana bisa kita kerjakan karena punya manfaat yang sangat besar. Kurang lebihnya Pak Afwan mohon maaf, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.